وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وعمرا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Anfal yang bicara perihal ghanimah. Pada halaman 180 surah Al-Anfal ayat 26 sampai 33 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 26, warazaqakum. Ini qaf ketemu dengan kaf, boleh idgham menjadi warazaqkum. Kemudian pada ayat-ayat ini tadi saya sering membaca kumu, humu. Itu adalah qiraah Ibnu Katsir. Salah satu qiraah yang populer di kota Mekah. Jadi setiap hum ini dibaca humu, fihim fihimu, mu'adzibahum mu'adzibahumu, wahumu, semua begitu. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya qiraah yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah katakan pada surah Anfal ayat 26. Walquru, dan ingatlah ketika antum kalian qalilun sedikit, mustad'afun dilemahkan, fil ardi di bumi, yaitu ketika di Makkah, takhafuna kalian takut, ayatakhattafakumun nas, bahwasanya para manusia menyambar kalian atau membasmi kalian, fa'awakum, maka Allah berikan tempat kepada kalian. Tidak hanya itu, wa ayyadakum, Allah menguatkan kalian, binasrih, dengan pertolongannya,
wa razaqakum, dan Allah memberikan rizki kepada kalian, minat thayyibati, dari barang-barang yang halal, makanan-makanan yang halal, la'allakum, supaya kalian itu tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada ayat 25 Allah mengingatkan kaum muslimin supaya hati-hati. Jangan sampai gara-gara perbuatan orang-orang yang zalim tidak diingkari oleh kaum muslimin, akhirnya Allah turunkan siksa mengenai semuanya, baik yang berbuat zalim maupun kaum muslimin yang tidak berbuat zalim. Karena kalau Allah turunkan siksa pasti akan mengenai semuanya. Nah, setelah Allah mengingatkan seperti itu pada ayat sebelumnya, lalu Allah menyuruh kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah katakan, ingatlah ketika kalian dulu masih sedikit. Ini kondisi para sahabat Nabi ketika sedang di Makkah. Jumlahnya sangat sedikit, minoritas. Makanya setiap hari kaum muslimin disiksa-siksa. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir, sehingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpaksa memerdekakan dia supaya dia tidak disiksa lagi oleh orang-orang kafir, oleh majikannya. Nah, kondisi seperti itu, kondisi ketika umat Islam masih sedikit. Mustad'afun, dilemahkan, sehingga disiksa-siksa setiap hari oleh orang-orang kafir. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala awakum, memberi tempat. Maka yang dimaksud memberi tempat ini adalah setelah mereka hijrah ke Madinah. Di Mekah nggak punya tempat, maka dipindahkan oleh Allah ke Madinah. Sehingga kata-kata ini fa'awakum ini semakna dengan surat Al-Anfal ayat 74. Allah mengatakan walladzina awaw, dan orang-orang yang memberi tempat. Maksudnya para Ansar yang ngasih tempat kepada Nabi dan Muhajirin di Madinah. Wa nasaru, dan mereka menolong, yaitu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa hijrah ke Madinah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang beriman betul-betul iman. Itulah yang dimaksud di sini awa, memberi tempat, yaitu di Madinah. Nah, setelah di Madinah banyak umat Islam bertambah jumlahnya, banyak yang masuk Islam, maka itulah yang dimaksud wa ayyadakum binasrih. Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya, dengan jumlahnya kaum muslimin yang bertambah. Kemudian Allah juga turunkan malaikat yang menolong ke para sahabat Nabi dalam perang. Ini semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua nikmat Allah ini harus kita syukuri, maka Allah katakan la'allakum tashkurun. Maka meskipun ayat ini turunnya berkaitan untuk para sahabat Nabi, tetap kita ambil pelajaran darinya, yaitu marilah kita mensyukuri semua nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kita Islam, ini nikmat Allah. Kemudian diberi taufik untuk pengajian, ini nikmat Allah. Diberi taufik untuk salat malam, ini nikmat Allah. Diberi taufik untuk membaca Quran tiap hari 1 juz atau berapapun, ini nikmat Allah. Nah, marilah kita syukuri, karena konsep kaidahnya adalah man syakara, barang siapa yang bersyukur, faqad rabata, berarti sudah mengikat nikmat. Dan nikmat ini bisa lenyap, bisa tetap. Kapan lenyap? Ketika tidak disyukuri, lenyap. Kapan tetap? Ketika disyukuri. Itulah makna man syakara faqad rabata. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah berarti sudah mengikat nikmat itu. Nikmat itu tidak akan lepas darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jangan lupa Ibnu Mas'ud mengatakan, idza sami'tallah, apabila engkau mendengar Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka pasang telinga baik-baik, karena setelah itu pasti satu perkara kebaikan besar diperintah oleh Allah atau satu perkara keburukan besar dilarang oleh Allah. Nah, di sini ternyata Allah melarang, la takhunullah, janganlah kalian khianat kepada Allah, war rasulah, dan rasul itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud khianat kepada Allah dan Rasul adalah tidak taat kepada Allah dan Rasul. Itu namanya khianat. Allah perintahkan kita untuk menjauhi riba, tapi malah makan riba atau pinjam uang kemudian mengembalikan secara riba. Itu berarti mengkhianati Allah. Jadi kaum muslimin yang masih mau datang ke bank untuk pinjam uang dari bank,
nanti dikembalikan lebih banyak. Nah, ini adalah khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam ayat ini. La takhunullah. Jangan khianat kepada Allah. Khianat kepada Rasulullah berarti tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ayat ini termasuk ayat sababiyah, ayat yang memiliki sababun nuzul. Sababun nuzulnya adalah seorang sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Kasusnya Hatib sudah terkenal, populer, yaitu pada waktu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Rasulullah ingin kirim pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Tapi ini rahasia, disembunyikan. Tapi ternyata Hatib bin Abi Balta'ah kirimkan bocoran rahasianya. Dia tulis surat kepada orang-orang Mekah. Siapa Nabi Muhammad akan kirim serangan kepada kalian, menaklukkan kalian. Nah, maka kalau sudah dibocorkan begini, ini merusak amanah seperti ini. Rasulullah awalnya kuat jadi bisa lemah gara-gara apa? Dibocorkan rahasianya. Maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, sahabatmu namanya Hatib, dia membocorkan rahasiamu. Dia nulis surat, suratnya sekarang di tengah perjalanan menuju Mekah, dibawa oleh seorang wanita. Maka karena Allah menginformasikan kepada Nabi, rahasia tidak jadi bocor. Gara-gara suratnya belum sampai Mekah, sudah ketahuan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah kirim 2 orang, satu Ali bin Abi Thalib, satu kalau nggak salah Miqdad bin Aswad. Kemudian keduanya lari mengejar perempuan tadi di tengah jalan. Ternyata ketemu sebagaimana dikatakan oleh Nabi, kamu akan temukan seorang wanita. Di situ dia membawa bundelan di rambutnya, suratnya di situ, atau bundelan di bajunya, maka suratnya di situ. Akhirnya wanita diminta, hei wanita, berikan surat yang dititipkan kepada kamu. Dia katakan, saya nggak bawa surat. Maka Ali mengatakan, kamu pilih kasih surat atau pilih saya bugili. Kenapa? Karena suratnya disimpan di dalam bajunya. Ya terpaksa harus dibugili untuk diambil apa? Suratnya. Masya Allah, wanita jahiliyah zaman dulu masih punya malu, sehingga diancam untuk dibugili, nggak berani dia. Akhirnya dia keluarkan suratnya. Setelah suratnya dikeluarkan, kemudian dibawa ke Madinah, maka Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil oleh oleh Rasulullah SAW. Ya Hatib, ma hadza? Wahai Hatib, apa ini surat ini? Kenapa kamu bocorkan rahasia? Kenapa? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, semua sahabatmu Muhajirin ini punya nasab kaum di Mekah. Sehingga nanti kalau panjenengan menyerang Mekah, kaum-kaumnya ini akan melindungi kerabat-kerabatnya yang masih ada di sana. Saya orang Mekah tapi bukan asli Mekah, sehingga keluarga yang saya tinggal di Mekah tidak ada yang melindunginya. Maka saya berharap dengan saya menulis surat ini, saya dianggap punya jasa, sehingga jasa saya itu menyebabkan orang-orang Mekah mau melindungi kerabat saya yang masih ada di sana, yang bukan berasal dari asli orang Mekah. Maka Rasulullah pun memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah, tetapi Allah menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai Hatib, la takhunullah wa rasul, jangan khianat kepada Allah dan Rasul, yaitu membocorkan rahasia Nabi Muhammad untuk menyerang kota Mekah. Ini khianat kepada Allah dan Rasul. Maka Sayyidina Umar marah-marah, Pak. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk bunuh Hatib ini, munafik dia. Dia sudah khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah, khianat kepada kaum mukminin. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, dia sudah ikut dalam perang Badar. Kamu tahu tidak? Allah sudah melihat kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, kemudian Allah sudah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun, maka saya sudah ampuni dosa-dosa kalian. Termasuk dosanya Hatib bin Abi Balta'ah, khianat kepada Rasul, membocorkan rahasia ini sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap perbuatannya perbuatan yang salah. Seandainya yang melakukan bukan Hatib, seandainya yang melakukan bukan orang yang ikut perang Badar, mungkin sudah langsung dipenggal itu lehernya, mungkin. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal Rasulullah tidak izinkan, jangan dipenggal lehernya, dia masih muslim. Kemudian Allah mengatakan, wa takhunu, jangan mengkhianati amanatikum, amanah-amanah kalian, wa antum, sementara kalian ta'lamun, kalian tahu bahwa mengkhianati amanah itu tidak boleh, tapi masih nekat. Tahu bahwa ini adalah amanah, tapi enggak mau menjaga amanah tersebut.
Apa sih yang dimaksud amanah? Ada dua. Yang pertama, amanah sesama manusia. Orang titip kepada saya, ini berarti amanah. Yang kedua, amanah dari Allah. Maka amanah dari Allah adalah semua perkara-perkara yang wajib yang Allah bebankan kepada manusia, inilah amanah dari Allah. Maka sholat jamaah itu amanah, membayar zakat itu amanah, puasa Ramadan besok setengah bulan lagi insya Allah itu adalah amanah, membayar zakat fitrah itu adalah amanah. Semua kewajiban adalah apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksudnya di sini jangan mengkhianati amanah-amanah kalian, termasuk juga jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai orang muslim. Enggak boleh ditinggalkan. Kemudian dari kalimat ini, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu, ini menunjukkan bahwa orang tahu dengan tidak tahu itu berbeda. Orang tahu tapi ngelanggar, itu dosanya lebih ngeri daripada orang yang tidak tahu kemudian ngelanggar. Loh, kenapa Anda lewat sini? Maaf Pak, saya nggak tahu, memangnya nggak boleh lewat sini. Nah, karena nggak tahu dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu lewat situ, bebannya lebih berat itu. Demikian juga orang-orang yang sudah ngaji lama seperti kita ini sudah banyak tahu masalah, ini halal, ini haram. Tetapi kalau kita melanggar, maka itu lebih ngeri daripada orang yang belum ngaji seperti kita. Kemudian ayat 28, wa'lamu, dan ketahuilah annama, bahwasanya tiada lain, amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya ujian? Maksudnya adalah diuji apakah dengan harta itu kita melakukan taat kepada Allah di dalamnya, ataukah justru dengan harta itu kita sibuk sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga anak-anak. Allah kasih kita anak-anak, maka Allah menguji kita apakah kita mentaati Allah dalam anak-anak kita tersebut, mengajak mereka salat, mengajak mereka pengajian, mengajari mereka adab-adab Islam, ataukah kita malah tersibukkan oleh anak-anak itu sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dulunya rajin ke masjid, setelah punya anak kemudian nggak datang lagi ke masjid. Ada orang yang dulu rajin ngaji pengajian seperti ini, tapi setelah menikah nggak hadir lagi. Dulu ngaji pengajian seperti ini, datang rajin, tapi setelah punya anak sibuk dengan anaknya, nggak pengajian lagi. Nah, ini berarti fitnah, dia nggak lulus fitnah, nggak lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka marilah harta yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk meridhakan Allah. Demikian juga anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk meridhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap azan dikumandangkan, kemudian kita sebagai bapak dan ibu mengatakan, ayo nak, salat jamaah ke masjid, pahala 27, itu kita dapat pahala. Maka jangan disia-siakan pahala seperti ini. Setiap dengar azan langsung kita ingatkan anak-anak kita. Ayo nak, sudah azan, salat ke masjid, pahala 27. Kalau salat di rumah, pahala cuma 1. Nah, insya Allah seperti ini termasuk orang-orang yang lulus ujian, diberi anak, tidak lalai dengan anak, tapi tetap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam anak tersebut. Allah mengatakan wa annallaha, dan bahwasanya Allah itu indahu, di hadapannya, ajrun azimun, ada pahala yang besar. Jadi harta seberapa pun banyaknya itu kecil. Anak sehebat apapun itu kecil kalau dibandingkan dengan pahalanya Allah besar. Sehingga kematian anak nggak usah begitu susah sederhana saja. Kenapa? Engkau kematian anak mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun anakmu ini kecil, mati udah biasa, anak mati, manusia mati itu sudah biasa. Ya. Harta hilang udah biasa, itu sudah. Sedih silahkan, tapi jangan keterlaluan. Kenapa? Karena orang kehilangan harta itu mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian-ujian berkaitan harta dan anak, tolong diingat-ingat surat Anfal ayat 28. Apapun ujian harta anak mengenai kita, maka kita ingat ayat ini. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Tenang saja, kenapa? Wa annallaha indahu ajrun azim. 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in jika tattaqullaha, kalian takwa kepada Allah, yaj'al lakum, Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan, pemisah,
pembeda antara baik dan buruk, antara hak dan batil. Wa yukaffir dan Allah akan menghapus angkum dari kalian sayyiatikum, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir dan Allah akan mengampuni lakum untuk kalian. Wallahu dan Allah itu dzul fadli, memiliki karunia al-azim yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang alim, paham. Ini benar, ini salah. Ini hak, ini batil. Sehingga setiap masalah disampaikan kepada dia itu langsung paham. Ini mestinya begini, ini mestinya begitu. Bagaimana Pak Kiai ini? Ada masalah begini. Oh, ini salah. Mestinya bagaimana? Begini. Ini ada masalah baru Pak Kiai, bagaimana? Oh, jangan diikuti. Itu batil. Seperti kasus COVID dulu. Ini ada COVID merajalela. Gimana Pak Kiai? Apakah masjid ditutup? Enggak boleh sholat Jumatan? Maka Jumatannya diganti zuhur? Atau bagaimana? Ada orang yang dikasih furqan oleh Allah. Sehingga dia bisa memilah-milah mana benar, mana salah. Tapi ada yang nggak bisa memilah-milah mana benar, mana salah. Sehingga pada musim COVID dulu ketika awal-awal banyak masjid yang ditutup, Jumatan nggak ada. Bahkan di kampung saya ada satu masjid, nggak usah saya sebutkan namanya, tidak mengadakan Jumatan, tetapi imamnya tetap datang. Tapi nggak naik mimbar. Kemudian mimpin sholat duhur. Kan ngawur banget nih. Hari Jumat sholatnya apa? Duhur. Katanya supaya segera selesai, maka tidak kumpul-kumpul banyak, maka langsung pulang. Ini ngawurnya kuadrat double lah ini. Dia sholat 4 rakaat. 4 rakaat berarti lebih lama. Mestinya sholatnya 2 rakaat, lebih ringkas. Ada pun khutbah terlalu lama, itu salah kamu sendiri. Kenapa khutbahnya dilama-lamakan? Ya. Jadi semestinya sholat duhur dengan sholat Jumat ya sama aja, nggak terlalu banyak perbedaannya. Maka ngapain diubah menjadi duhur seperti itu? Ya. Nah, itulah furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, hak dan batil. Ya. Kata-kata furqan di sini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diberikan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan furqan itu adalah makhraj, solusi. Ada yang mengatakan furqan adalah najat, keselamatan. Ada yang mengatakan furqan adalah nasrun, pertolongan. Tapi kata Ibnu Katsir, tafsiran yang pertama tadi, yaitu pemisah antara hak dan batil, itu sudah mewakili semua tafsiran ini. Kenapa? Karena orang yang mengetahui mana hak, mana batil, kemudian mengikutinya, maka pasti dia mendapatkan nasrun, pertolongan dari Allah. Maka dia pasti akan selamat. Maka dia pasti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada kasus COVID dulu nih. Ada para kiai yang mereka dikasih furqan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sebab furqan tadi dia bisa ngambil sikap yang tegas. Masalah COVID, tetap kita harus waspada, berhati-hati dengan pakai masker dan sebagainya, tetapi jangan kemudian meninggalkan kewajiban kepada Allah. Pengajian tetap ada pengajian, sholat jamaah tetap ada sholat jamaah, Jumatan tetap ada Jumatan. Alhamdulillah, ternyata tidak hanya satu orang kiai yang seperti itu. Di Solo kita ada Ustadz Mudzakir hafizahullah yang masih aktif sholat jamaah, sholat Jumat selama COVID dulu. Kemudian ada Habib Omar di Yaman, ini juga begitu. Semua majelis-majelis pengajian sudah mati semuanya total, tapi di situ masih aktif pengajian. Saya juga ikut pengajian di Habib Omar di Yaman, tapi lewat Facebook. Kemudian saya tanya, loh ini masa COVID kok malah kumpul-kumpul, apa nggak takut kena COVID? Saya tanya lewat Facebook. Maka jamaah ada yang menjawab, COVID-nya takut dengan pengajian sehingga nggak datang katanya. Nah, ini orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada satupun mereka pakai masker, nggak ada. Saya nggak melihat satupun dari mereka yang hadir pakai masker waktu itu. Nggak tahu kenapa Habib Omar berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, itulah contoh saja bagaimana Allah kasih furqan kepada wali-walinya, yaitu orang-orang yang tattaqullah, takwa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan furqan, Allah turunkan furqan dalam hati kita, sehingga kita bisa tahu mana hak, mana batil, bisa tegar di atas kebenaran. Kuncinya satu, takwa sama Allah. Yang tidak takwa nggak akan dikasih furqan. Takwa itu apa? Satu, perintah Allah dijaga, dilakukan. Dua, larangan Allah dijaga, yaitu ditinggalkan. Itulah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat 30. Wa il, dan ingatlah ketika yamkuru bika, berbuat makar terhadap kamu wahai Nabi Muhammad, alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, liyuthbituka, untuk menangkap kamu atau membui kamu, au yaqtuluk, atau membunuh kamu, au yukhrijuk, atau mengusir kamu. Ini adalah sikap orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di Mekah. Mereka ingin menangkap Muhammad untuk dimasukkan penjara, atau ingin membunuh beliau, atau ingin mengusir beliau sehingga tidak mengganggu ketenangan kota Mekah, kata mereka. Nah, sikap orang-orang kafir seperti ini dialami tidak hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu juga sama. Banyak nabi terdahulu yang akan dibunuh oleh kaumnya. Ada yang diselamatkan oleh Allah, ada juga yang berhasil dibunuh oleh kaumnya, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini terserah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita yang sangat menarik sekali, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Pada suatu hari, Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Maka ditanya oleh Nabi, wahai putriku, kenapa kamu nangis? Maka dia menjawab, wahai bapakku, bagaimana mungkin saya tidak nangis? Sementara itu tokoh-tokoh orang Quraisy, mereka kumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Mereka sudah berjanji dengan Lata, Uzza, Manat untuk kalau kamu datang nanti mereka akan langsung bangkit, langsung membunuh kamu bersama-sama. Jadi Fatimah ini anak-anak masih kecil, karena Fatimah waktu di Makkah masih anak-anak, masih kecil. Nah, dia kadang mondar-mandir di masjid, begitu mendengar perkataan orang-orang tokoh-tokoh kafir ini, maka dia nangis terseduh-seduh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai putriku, itini biwudu, tolong siapkan air wudu. Nah ini Pak, kalau ada masalah besar, solusinya apa? Salat, ambil wudu, salat. Jadi kalau ada masalah besar, ingat-ingat hadis Nabi ini. Rasulullah diancam akan dibunuh, maka Rasulullah langsung ingat sama Allah, ambil wudu, salat. Dan ini penerapan terhadap kalam Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong caranya, satu sabar, dua salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, datangkan air wudu. Lalu Rasulullah wudu. Kemudian beliau keluar menuju ke masjid. Ini mungkin kisahnya diringkas, berwudu, salat, nah kemudian keluar ke masjid. Maka tatkala mereka melihat Nabi, maka mereka mengatakan, ha huwa dha, nih Muhammad sudah keluar. Jadi tampaknya ingin membunuh beliau. Tapi tiba-tiba kepala mereka langsung menunduk. Mereka langsung ngantuk, langsung tidak bisa melihat mata-mata mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun mengangkat satu genggam debu, kemudian lemparkan kepada mereka, sambil beliau mengatakan, syahatil wujuh, semoga jelek wajah-wajah yang terlempar ini. Maka siapapun dari mereka yang terlempar kerikil yang dilempar oleh Nabi, semuanya pasti terbunuh di medan Badar dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah ini contoh bagaimana orang-orang kafir ingin yaqtuluk, membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tidak berhasil? Kenapa? Jawabannya adalah wa yamkuruna, dan mereka berbuat makar, wa yamkurullah, Allah pun berbuat makar. Allah berbuat makar maksudnya Allah membalas makar mereka. Mereka ingin membunuh Nabi, Allah kirim tidur, ngantuk kabeh rasa mateni. Jadi betapa mudahnya Allah kirim apa? Makar kepada mereka. Orang yang asalnya tidak ngantuk, jadi ngantuk, jadi ngelekar sudah. Nabi Muhammad jalan nggak sadar semua mereka. Padahal ketika beliau keluar, mereka langsung Muhammad datang. Sudah siap dengan pedangnya mungkin. Tapi begitu ngantuk, ini tentara Allah dikirim, kamu ngantuk saja. Nah udah, tidak bisa apa-apa. Makanya dikatakan wallahu, dan Allah itu khairul makirin, sebaik-baik zat yang berbuat makar, maksudnya membalas makarnya orang-orang kafir tersebut. Tolong diingat, bukan berarti Allah itu punya sifat makar, bukan. Makar itu sifat yang jelek, Allah tidak punya sifat yang jelek. Maka yang dimaksud Allah berbuat makar, maksudnya Allah membalas makar mereka. Tapi kalau makar bukan sifat Allah. 31. Wa idza, dan apabila tutla dibacakan alaihim, kepada mereka, ayatuna, ayat-ayat kami, qalu, mereka mengatakan, qad sami'na, sungguh kami telah mendengar,
Nidal ketemu sin boleh idgham ya. Qad sami'na, sungguh kami telah mendengar. Lau nasya'u, kalau kami mau, laqulna, sungguh kami bisa berkata, mithla hadza, semisal ini, yaitu semisal Al-Quran. Ini omong kosong, Pak. Mereka mengatakan, kalau dibacakan ayat-ayat Quran, itu ayat sudah saya dengar, saya juga bisa membuat ayat kayak begitu gampang. Nih. Tapi ini omong kosong. Kenapa? Karena Allah berkali-kali nantang mereka, datangkan satu kitab seperti Quran. Mereka nggak bisa. Allah turunkan tantangannya, datangkan 10 surat seperti surat Quran. Mereka nggak bisa. Allah turunkan tantangannya lagi, 1 surat sajalah. Surat pendek boleh. Surat terpendek itu 3 ayat. Yaitu surat Al-Kautsar sama surat Al-Asri. Mereka ditantang suruh buat 1 surat. Padahal 1 surat 3 ayat sudah cukup. Mereka nggak bisa. Nih. Maka perkataan ini laqulna mithla hadza, sungguh kami bisa ngomong seperti Quran. Ini kalimat omong kosong, nggak ada buktinya. Nih. Mereka mengatakan in hadza, tidaklah Quran ini illa kecuali asatiru, dongeng-dongeng al-awwalin, orang-orang terdahulu. Asatir itu maksudnya kitab-kitab yang isinya dongeng-dongeng, dongeng-dongeng yang berada dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad dituduh hanya membaca kitab-kitab terdahulu. Setelah membaca kitab-kitab terdahulu, kemudian beliau munculkan atau beliau salin di dalam Quran. Maka Quran ini hanyalah sumbernya dari membaca kitab-kitab terdahulu. Ini juga omong kosong seperti ini. Mana mungkin Nabi Muhammad bisa membaca, orang beliau saja buta huruf. Beliau saja disebut an-nabiyul ummi, seorang nabi yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka untuk Nabi Muhammad, kondisi beliau sebagai buta huruf, tidak bisa baca, nggak bisa tulis, ini adalah satu mukjizat untuk beliau. Kalau untuk kita itu adalah aib ya. Orang kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib. Tapi untuk Nabi Muhammad justru kesempurnaan beliau karena menjadi mukjizat, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi bisa membawakan Al-Quran yang sangat indah dan sempurna. Ya. Ayat yang semacam ini disebutkan juga oleh Allah pada surat Furqan ayat 5. Waqalu, dan mereka mengatakan asatirul awwalin, Quran hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Iqtatabaha, yang Muhammad menulisnya, fahiyatumla alaihi bukrata wa asila, maka didiktekan kepada Nabi Muhammad pagi dan sore. Ini omong kosong, tidak ada buktinya sama sekali. Tidak sampai di sini mereka kurang ajar. Mereka juga mengatakan wa'il, dan ingatlah ketika qalu, mereka berkata, Allahumma ya Allah, in kana, jika adalah hadza al-Quran ini huwal haqqa, dialah kebenaran, min indika, dari hadapanmu, fa'amtir, maka hujanilah, alaina, untuk kami, hijaratan, bebatuan, minas samai, dari langit, awi'tina, atau datangkan kepada kami, bi'adzabin alimin, dengan siksaan yang menyakitkan. Ini kan kurang ajar, Pak. Ngomong kepada Allah, ya Allah, kalau Quran betul, nah udah, kirimkan siksa sekarang, nggak usah lama-lama. Katanya Allah itu maha kuat, maha kuasa, berarti bisa dong ngirim siksa kepada kami yang kafir kepada kitabnya. Ini kan kurang ajar ya, Pak. Kurang ajarnya satu, dia minta disegerakan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka meremehkan ancaman-ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diancam kalau kafir bisa disiksa oleh Allah, maka malah nantang, kirim siksa sekarang, nggak usah nunggu lama. Nah, kurang ajar sekali seperti ini. Dan ucapan ini tidak hanya diucapkan oleh umat Nabi Muhammad, umat terdahulu juga sama. Kaumnya Nabi Syu'aib, apa mereka katakan? Allah sebutkan pada surat Asy-Syu'ara ayat 187. Kaumnya Nabi Syu'aib mengatakan, fa'asqit alaina kisfam minas sama, jatuhkan kepada kami potongan siksa dari langit, in kunta minas shadiqin, kalau kamu benar wahai Syu'aib, kalau benar bahwasanya kalau kami kafir akan dikirimi siksa, turunkan siksa sekarang. Sifatnya orang kafir seperti ini, minta disegerakan siksa. Kalau orang beriman sebaliknya, berlindung dari siksa. Allahumma inni a'udzubika min adzabika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu. Kalau orang kafir sebaliknya, minta disegerakan dikirimkan siksa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan, wa yasta'jilunaka bil adzab,
dan mereka minta segera kepada engkau diturunkan siksa. Maka Allah jawab, wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Surat Al-Hajj ayat 47. Juga surat Ankabut ayat 53. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Mereka minta disegerakan siksa. Allah jawab, walaula ajalum musamma, kalaulah bukan karena ketetapan yang sudah ditentukan, laja'ahumul adzab, pasti siksa sudah datang pada mereka. Tapi Allah sudah menetapkan untuk umat Nabi Muhammad nggak akan diturunkan siksa langsung, nggak. Kenapa? Bisa jadi mereka akan tobat, dan ternyata betul pada Fathu Makkah mereka pada tobat rame-rame masuk Islam. Meskipun masuk Islamnya awalnya terpaksa, tapi akhirnya jadi Muslim betul. Ini asalnya terpaksa, tapi akhirnya menjadi Muslim yang baik. Nah, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah kita sebagai orang Muslim jangan menyerupai orang kafir, maka marilah kita berlindung dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini, wa ma kana Allah, dan tidaklah mungkin Allah itu liyu'adzibahum, menyiksa mereka, wa anta, sementara engkau wahai Nabi Muhammad fihim, ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah, dan tidak mungkin Allah itu mu'adzibahum, menyiksa mereka, wahum, sementara mereka yastaghfirun, masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, beliau mengatakan Allah sudah memberikan amanani, dua keamanan. Keamanan pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi Muhammad masih hidup, nggak mungkin Allah turunkan siksa. Karena kalau Allah turunkan siksa, Nabi Muhammad kena siksa mati juga. Nah, nggak mungkin itu. Maka selama Nabi Muhammad masih di Mekah, Allah nggak kirimkan siksa. Allah kirim Nabi Muhammad ke Madinah, baru setelah Nabi Muhammad ke Madinah, orang-orang kafir tersiksa, yaitu dalam perang Badar mereka hancur lebur, padahal kekuatan mereka sangat besar, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keamanan berikutnya adalah yastaghfirun, istighfar kepada Allah. Jadi selama masih kita baca istighfar, Allah tidak kirimkan siksa. Allah kan sudah mengancam, Mbak. Barang siapa yang masih nekat riba, maka umumkan perang dengan saya dalam Al-Quran. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tapi di Solo ada pengriba. Kenapa Allah tidak hancurkan Solo? Karena di Solo masih ada yastaghfirun, orang-orang yang istighfar. Andaikan di Solo ini kosong dari istighfar, tidak ada istighfar, maka sudah pasti hancur Solo. Kenapa? Ada bank riba. Tidak boleh, riba haram. Kata-kata istighfar ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, minta ampun, istighfar kepada Allah. Orang-orang kafir Mekah, mereka masih sering mengatakan ghufranak, ghufranak, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Misalnya ketika tawaf dan sebagainya. Ya. Jadi mereka masih baca wirid-wirid. Salah satu wiridnya adalah istighfar. Nah, maka kata Allah, selama mereka masih istighfar, nggak akan saya siksa. Tafsiran yang kedua, yastaghfirun, istighfar, maksudnya adalah yusallun, mereka salat. Jadi orang-orang kafir juga ada yang melakukan apa? Salat waktu itu. Okay? Nah, salatnya mungkin berbeda dikit dengan kita. Okay? Yang jelas salatnya tidak seperti kaum muslimin, karena kaum muslimin hanya menyembah satu, yaitu Allah. Sementara mereka menyembah 7 Tuhan, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari sini kita ketahui juga, kalau kita tidak ingin dikirimi siksa oleh Allah, satu, istighfar dijaga setiap hari 100 kali, jangan bolong. Kalau bolong, ditambal pada hari berikutnya. Yang kedua, sholat jamaah 5 waktu kita jaga. Insya Allah, sholat dan istighfar kita lakukan, Allah akan jaga kita dari siksanya. Terakhir sebagai penutup, saya teringat satu hadis yang berkaitan dengan hadis ini. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ahadun minas sama, kalau ada satu penyakit dari langit atau satu musibah yang datang dari langit, umzilat, yang diturunkan, surifat an ummaril masajid, maka akan dipalingkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis ini riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tetapi kata Imam Baihaqi yang meriwayatkannya bahwa hadis ini maknanya kuat karena ada
sanad-sanad lain yang menguatkannya, dan menurut saya hadis ini semakna dengan kalimat ini, wahum yastaghfirun. Selama mereka masih salat, maka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siksa oleh Allah diturunkan dari langit, orang-orang yang memakmurkan masjid enggak kena. Orang-orang yang memakmurkan masjid dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa tersebut. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.